sabar kayaknya buat sekolah minggu ya Kak. Iya. Yang dari pagi udah minta papa sama mama untuk nyalain YouTube-nya. Yang pagi-pagi udah mandi, udah sarapan buat sekolah minggu. Ya, Kak Olive ya. Luar biasa ya adik-adik ya. Oke, mantap semuanya. Nah, sebelum kita mau ibadah sekolah minggu, kita doa dulu yuk adik-adik. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk kita fokus ibadah hari ini. Kalena percaya dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. Yuk adik-adik, Kalena pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh bangun di pagi ini Tuhan. Tubuh kami boleh kuat Tuhan. Kami boleh sehat. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat papa mama, buat kakak adik, buat keluarga kami yang kami sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau sekolah minggu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai nanti selesai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk ibadah. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk adik-adik, yuk kita sama-sama berdiri yuk. Seperti mentega dengan roti.
berdiri boleh, silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Yuk adik-adik fokus sembah Tuhan yuk. Bisa
Malam adik-adik. Semua pinter. Tadi pujian dan penyembahannya bagus banget. Semua bersungguh-sungguh ya. Kakak bangga sama kamu. Sekarang saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Yang mau dengarkan firman Tuhan, yuk duduknya lebih manis lagi. Ya, duduknya yang manis. Kakinya nggak naik-naik ya. Duduk yang manis. Yuk kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali beribadah. Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong ya, Roh Kudus yang tolong, supaya kami boleh belajar dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita ikuti bersama ya cerita firman Tuhan berikut ini. Pada abad pertama setelah Masehi, di mana Tuhan Yesus hidup, diceritakan gereja atau yang dikenal sebagai Bait Allah dijadikan tempat berdagang oleh pejabat-pejabat Bait Allah yang serakah. Mereka menjual belikan hewan ternak, bahan pangan, dan lainnya, dan membuat Bait Allah terlihat seperti pasar daripada tempat beribadah. Tuhan Yesus pun masuk ke dalam Bait Allah bersama murid-muridnya. Melihat semua yang terjadi, Tuhan Yesus pun sangat marah dan sedih dengan keadaan yang terjadi di dalam Bait Allah. Tetapi tidak dengan orang-orang yang lain. Mereka malah mengolok-olok Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan rumah Bapakku? Dan Tuhan Yesus akhirnya memutuskan untuk mengusir semua pedagang dan barang dagangannya. Dia meraih meja dan menjungkir balikan meja serta kursi yang ada di dalam. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memberi kamu wewenang untuk melakukan ini? Keluar! Jangan jadikan rumah Bapakku sarang pencuri. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang ini memiliki hati yang jahat dan tidak melayani Allah. Dan para pedagang ini ingin sekali menyingkirkan Tuhan Yesus. Akan tetapi, Tuhan Yesus tidak takut dengan mereka semua. Tuhan Yesus tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara memberitakan tentang kasih Tuhan dan melakukan banyak mujizat. Adik-adik, semua sudah lihat tadi cerita firman Tuhan? Wah, Tuhan Yesus marah ya adik-adik. Adik-adik lihat, Tuhan Yesus marah dan sedih sekali. Kenapa sih? Karena Tuhan melihat bahwa Bait Allah, rumah Allah yang seharusnya sebagai tempat untuk memuji, menyembah, dan beribadah dengan sungguh-sungguh, malah dijadiin apa? Dijadiin pasar, tempat menjual binatang-binatang ya adik-adik. Ada kambing, ada domba, ada merpati. Terus apalagi adik-adik? Jadi tempat penukaran uang. Banyak pedagang di sana adik-adik. Dan para pejabat yang seharusnya merawat rumah Allah, merawat kuil, merawat Bait Allah, mereka malah mengambil keuntungan dari para pedagang. Itu bukan sikap yang baik ya adik-adik. Karena mereka tidak sungguh-sungguh, tidak memberikan hati mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seharusnya pada hari Paskah itu mereka memberikan korban persembahan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Malah merubah rumah Allah yang tempat yang kudus menjadi pasar. Bau lagi ya adik-adik. Gak bagus kan? Ya, makanya Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus sedih adik-adik. Tapi Tuhan Yesus marah dengan cara yang benar, dengan alasan yang benar. Tuhan Yesus bilang apa tadi?
Keluar. Jangan jadikan rumah Bapakku sebagai apa? Sebagai tempat apa? Pencuri, adik-adik. Tempat yang gak baik. Maksud Tuhan Yesus itu apa sih? Maksud Tuhan Yesus itu adalah bait Allah, rumah Allah, tempat untuk beribadah. Itu seharusnya kita bagaimana? Beribadah dengan sungguh-sungguh, menjaga kekudusan di tempat itu. Ya kan adik-adik ya? Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa tubuh kita ini adalah apa? Bait Allah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga kekudusan bait Allah, jaga kekudusan tubuh kita. Maksudnya menjaga kekudusan itu apa sih ya Kak Aurel ya? Nih, menjaga kekudusan itu contoh nih, kita menjaga kekudusan mata kita. Artinya apa adik-adik? Kita hanya melihat hal-hal yang baik, gak boleh melihat hal-hal yang tidak baik. Contohnya film-film atau gambar-gambar yang berbau pornografi. Gak boleh ya adik-adik ya. Lalu contoh lainnya lagi apa? Kita harus menjaga kekudusan mulut kita. Artinya apa? Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan berkat, perkataan yang baik. Gak boleh bohong, gak boleh marah-marah adik-adik, gak boleh ngomong yang jelek-jelek, ngejek teman, bullying teman pakai mulut. Gak boleh ya. Lalu contohnya apa lagi? Kita misalnya mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mendengarkan teman kita, si A misalnya namanya, si A ngejek si B, kita malah dengan omongan si A kita ikut ngejek si B pakai mulut kita. Artinya apa? Kita sudah tidak menjaga kekudusan telinga dan mulut kita. Nah, itu yang Tuhan tidak berkenan. Ya adik-adik ya. Hal-hal sederhana seperti itu, Kak Aurel yakin kalian sudah mengerti. Yang penting, yang paling penting adalah apa? Kita harus melakukannya setiap hari dengan sungguh-sungguh. Di bulan Oktober ini, kita sudah belajar tentang kasih mula-mula. Ya kan? Yang pertama kasih mula-mula itu yang membuat kita apa? Kita dipilih untuk menjadi murid-murid Tuhan. Ya, lalu kasih mula-mula juga yang membuat kita apa? Minggu kemarin kita belajar? Good, yang membuat kita diselamatkan. Oke. Hari ini, minggu ini kita akan belajar bahwa kasih mula-mula juga yang memberi kita kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kita ingat sayangnya Tuhan sama kita, kasihnya Tuhan sama kita. Kalau kita ingat sayangnya Tuhan sama kita, kasihnya Tuhan sama kita akan bisa menjaga kekudusan kita. Adik-adik mau jaga kekudusan? Yang mau bilang yes. Pinter semuanya. Sekarang yuk kita buka ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 16. Sekali lagi dari 1 Petrus 1 ayat 16. Kamu yang belum bisa mencari di Alkitabnya, minta tolong mama papa ya untuk bukain ya. Yang sudah ketemu, bilang yes. Good. Kak Aurel bacain ya, kalian ikutin, oke? 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Akunya ini adalah Tuhan. Ya, karena ini firman Tuhan. Sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Adik-adik mau semakin hari semakin mirip dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu kudus, maka kita juga harus menjadi semakin kudus setiap harinya. Amin adik-adik. Yang mau, yuk lipat tangannya.
Alkitabnya boleh ditaruh dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kaura berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang kasih mula-mula. Kasih mula-mula yang membuat kami, memberikan kami kekuatan untuk hidup kudus setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap rajin beribadah ya adik-adik. See you next week. Bye. God bless you. Halo teman-teman, Hari ini mau masak apa? masak bento. Ada apa aja? Ada nasi pakai saus tomat, nasi putih, ada bayam, ada telur, terus ada sosis, terus ada rumput laut, Ya, terus nanti ada makanan namanya apa? Buah naga sama sup. Pertama kita gulungin nasinya. Lalu kasih rumput laut. Jadi mata. Jadi mulut. Jadi apa? Jadi But. Kemudian dimasukin apa itu? Telur. Terus tambah sosis ya. Sosis Sama sayur apa? sama sayur bayam. Jangan lupa masuk buah naganya. Terus Tuang apa? tuang susu Dan air. air